Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Lanjutan belajar memaknai kitab Sahih Sifat Salat Nabi. Nah, karangan Said Hasan Saqaf, hafizahullah ta'ala. Sudah sampai di halaman 46, ya. Lanjutannya. Qala al-musannifu hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ini judulnya As-sutratu sunnatun wa laysat wajibatan. Sutrah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya. Jadi sutrah di sini maknanya semacam kita menaruh benda kan di depan sholat. Ketika kita mau sholat, menghadap dinding, menghadap tiang namanya sutra. Atau di sebagian masjid kadang ada dibikin kayu, kayu pendek. Itu namanya sutra. Hukumnya sunnah tidak wajib. Ini dalil-dalilnya. Ini kitab bukan versi model fikih ya. Jadi kitab langsung semua dalil dari hadis Nabi. An Sayyidina Sahl bin Hasmata radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Sahal bin Hasmah radhiyallahu anhu, anna nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, "Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha." Apabila salatlah oleh salah satu kamu ke sutra, maka hendak mendekat ia minha darinya sutra. Nah, jadi langsung ini tali 48 qauluhu sabda Nabi idza shalla ahadukum. Bila salat oleh salah satu kamu kepada sutra, yufidun nadba. Itu memberi faedah ya akan sunnah. Artinya memberi faedah kesunnahannya kan. La yufidul wujuba, tidak memberi faedah wajib. Ini perlu penekanan di sini karena ada sebagian orang yang ketat ya, yang berfatwa bahwa sutra itu wajib. Nah, ini dalilnya. Kita lihat nanti wajib apa enggak. Itu di judulnya sutra itu sunnah enggak wajib. Dan hadis pertama pun menunjukkan kepada sunnah pilihan. Idza shalla ahadukum. Bila sholatlah salah satu kamu ke sutra, falyadnu hendak mendekat ya darinya sutra. Kata beliau, sabda Nabi idza shalla ahadukum ila sutra yufidun nadab, itu memberi faedah ya kan sunnah, ai sunniyah memberi faedah kesunahan. La yufidul wujuba, tidak memberi faedah wujub. Lianna sighata idza litakhyir aslah. Karena sighat idza dasarnya litakhyir untuk pilihan ya. La lil amri, bukan untuk amar, bukan untuk perintah illa bi karinatin kama huwa dhahir. Kecuali kalau ada karinah lain. Wasatati ba'da qalil insyaallah taala adillatun wadihatun tufidu sunniyat sutrah. Nah, akan datang sebentar lagi insyaallah oleh dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan ia kepada sunnahnya sutra. Watan fil wujuba nafian qati'an, dan menafikan ianya dalil akan wajib nafi yang pasti. Nah itu. Pak 9. Jadi hadis ini Pak 9 hadis ini rawahul Imam Ahmad, dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud, Nasai, At-Tahawi dalam Syarah Ma'anil Asar, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, ya. Al-Hakim dalam Mustadraknya, Baihaqi dan ghairuhum selain mereka. Bahwa hadisun sahih, hadis sahih rawahu Abu Daud, diriwayatkan akan yahdi oleh Abu Daud. Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari hadis Abi Sa'id bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Idza alim tadzalik, apabila kamu telah tahu akan demikian, fa'alam annahu yusannu lil musalli ayyakuna baina yadayhi sutratan. Maka ketahui olehmu bahwa sungguh hal dan sya'an itu disunnahkan bagi si musalli, bagi orang yang sholat, antakuna bahwa adalah di antaranya si musalli itu sutrah, sutratun. Isim takuna harus ada sutrah, penghalang, kajidarin seperti dinding, au sariyatin, apa mana sariyah? Amudin, seperti tiang min a'midatil masjid, dari satu tiang dari tiang-tiang masjid masalan sebagai contoh. Au ghairihima, atau lain keduanya. Yang penting ketika kita sholat ada penghalang di depan kita. Supaya orang tahu sehingga orang nggak mondar-mandir depan kita.
Wa yusannu ayyadnu wa minha, dan disunahkan bahwa mendekat ia darinya sutra. Mendekat ke sutra, jarak berapa antara kita ke dinding, antara kita ke tiang. Wala yazidu ma bainahu wa bainaha ala salasati azra'in. Dan tidak lebih lama di antaranya si musalli dan antara sutra, tidak lebih di atas 3 hasta. 3 hasta. Ini kan perlu kepada dalil. Semua harus ada dalilnya. Kenapa harus 3 hasta? Nggak boleh lebih dari 3 hasta. Sama seperti antara jarak satu saf dengan saf yang lain, harus 3 hasta, nggak boleh lebih. Kalau lebih bisa mengurangi pahala jamaah. Nah, jadi sutrah tadi apa? Sutrah beliau memaknai di sini, yakni bermaksud ia syai'an amamahu. Sesuatu di depannya, liyamurra man aradal mururu min ba'di. Agar lewatlah orang yang pengen lewat dari sesudahnya sutrah yang kita taruh kan, ada batasannya. Jadi zira itu apa namanya bahasa kita? Hasta. Az-zira'u syar'iyyu yusawi 48 cm takriban. Jadi zira' syar'i kata beliau lebih kurang 80 cm, setengah meter ya, setengah meter. Berarti 1,5 meter antara kita dan sah berikutnya atau antara kita dan sutra, baik dinding ataupun tiang. Dalilnya nanti kenapa harus nggak boleh lebih dari 3 hasta antara kita dan dinding, ada dalil. Harus ada memang. Jadi semua ucapan ulama fikih itu biasanya dibangun atas dasar dalil. Fa illam yakun haitun wa nahwuhu gharaza asan. Maka fa illam yakun haitun, maka jika tidak didapati akan dinding. Ini kana tam. Fa illam yakun fa illam yujad haitun. Bila tidak didapati akan dinding, kita mau salat nggak ada dinding depan kita. Wa nahwuhu, dan seumpamanya dinding nggak ada. Gharaza. Ini siapa menanam ia akan tongkat, menancapkan ia akan tongkat. Wanah waha, dan seumpamanya tongkat. Tongkat itu muannas. Ini kalau dalam masjid kasih tongkat kan nggak mungkin di masjid kita kasih tongkat orang tembok ya. Oh jamaah mata'ahu, ada pilihan atau mengumpulkan ia akan benda-bendanya. Kita bawa barang apa gitu, tas taruh depan. Oh rihlahu, atau kendaraannya. Ini ceritanya sholat di luar masjid. Nah, ada kuda, taruh kuda depan kita kan, diikat atau motor apa baru sholat. Nah, gitu. Wa yakunu irtifa'ul 'asa wa nahwiha sulusai zira'in, dan adalah tingginya tongkat dan seumpamanya tongkat tadi sulusai zira'in 2/3 hasta. 2/3. Kalau 1 hasta tadi 50 cm bagi 3. Bagi 3 15. 15 kali 2 30 cm. Jadi 2/3 zira itu 30 cm. Lebih kurang. Wa yakunu irtifa'ul 'asa, dan adalah ketinggian tongkat dan seumpamanya tongkat itu sulusai zira'in 2/3 hasta. Fasaidan, maka lebih banyak. Jadi minimal 2/3. Tinggi lebih baik. Kenapa ini harus sesuai aturan? Karena kalau sutrah yang kita taruh nggak nyampe 2/3 hasta, nggak nyampe 30 cm. Kalau ada yang lewat depan kita nanti kita nggak boleh menolaknya dengan kasar. Nah itu kan. Wahwa, dan dianya 2/3 hasta itu qadru muakharatir rahli. Itu ukuran belakang kendaraan. Jadi muakharatir rahli maknanya bukan kendaraan. Pelana. Kita punya kuda, di atas kuda itu ada tempat duduk, itu ada pelananya, pelana. Biasanya pelananya di bagian belakang itu ada terangkat sedikit, kayak tempat senderan ya, kayak kursi. Cuma dia pendek. Nah, itu namanya muakharatir rahli. Ya, jadi saya nggak memaknain di sini. Dan dianya 2/3 hasta itu kadar ukuran muakharatir rahli. Ukuran jok tadi ya. Senderan jok, jok pelana kuda. Kama ja'a fil hadis sahih, sebagaimana yang datangnya dalam hadis yang sahih. Nanti di depan ada hadisnya. Fa'an Sayyidah Aisyah, maka dari Sayyidat Anis Sayyidati Aisyah, maka dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, ditanyakan akan Rasul fi ghazwati Tabuka, di perang Tabuk. Apa isi pertanyaan kepada Nabi? Atau Nabi ditanyakan an sutratil musalli, tentang sutrahnya orang yang sholat. Faqala, Nabi berkata, ini dalil bahwa
tinggi sutra itu minimal 2/3 hasta. Ini dalilnya. Ketika ada yang bertanya kepada Nabi tentang sutrahnya si Musalli, Nabi mengatakan, kamu akhiratir rahli. Ya, kamu akhiratir rahli. Seperti akhir dari tempat duduk pelana kuda. Nah, itu. Ini hadis rawahu Muslim fi sahih. Hadis tadi bahwa ukuran ukuran sutra itu 2/3 itu hadis rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Wa an Nafi'in anna Sayyidina Abdullah dan dari Nafi' bahwa sungguh Sayyidina Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma karena idza dakhala al-Ka'bata ada ianya Ibnu Umar Abdullah bin Umar idza dakhala al-Ka'bata apabila masuk beliau ke dalam Ka'bah masya qibala wajhi hina yadkhula berjalan ianya beliau ke arah mukanya maksudnya ke depannya ketika memasuki iya. Ketika Abdullah bin Umar masuk Ka'bah, beliau langsung maju ke depan, ke arah depannya. Waja'al al-baba kibala dhahrih. Beliau menjadikan akan pintu di belakang punggungnya. Artinya beliau masuk lewat pintu, pintu tinggal di belakang, beliau menuju ke depan dekat dinding. Famasya hatta yakuna bainahu wa bainal jidari alladhi qibala wajhih qariban min salasati adru'in. Salat. Maka berjalan ianya beliau hingga ada ianya beliau. Nah, hingga ada ianya beliau di antaranya beliau dan di antara dinding. Dinding-dinding yang qibala wajhi, yang di dekat mukanya beliau. Itu koriban mendekati min salah sati adru'en dari 3 hasta. Sehingga ada ia di antaranya beliau dan di antara dinding yang ada di depan muka beliau itu dekat dari 3 hasta. Ini sebagai dalil bahwa antara kita dan sutra itu 3 hasta. Ini dalilnya. Sholat. Ya, ini saya sholat ianya beliau. Sholat jawab iza. Apabila beliau masuk Ka'bah, hal kada ini berarti masya ini jangan jawab iza. Apabila beliau masuk Ka'bah, hal keadaan beliau yang jalan kaki ke arah mukanya ketika ia masuk dan menjadikan ia akan pintu di belakang punggungnya. Maka berjalan ia hingga adalah antaranya beliau dan antara dinding yang di depan muka beliau itu dekat mendekati dari 3 hasta. Nisya sholat ia. Yatawakhal makan alladhi akhbarahu bihi Bilalun. Yatawakha maksudnya yaksudu bermaksud ianya beliau ke tempat yang akhbarahu yang memberitahukan akan beliau dengannya tempat oleh Bilal radhiyallahu an anna nabiyya wa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ianya Nabi pada tempat itu. Jadi beliau mencari tempat di mana pada tempat itu Nabi sholat. Nah, jadi Bilal kasih tahu beliau Nabi pernah sholat di sini. Sehingga ketika Ibnu Umar masuk Ka'bah, beliau mencari tempat Nabi sholat, tabarukan. Ibnu Umar sholat di situ, dan antara beliau dan dinding Ka'bah 3 hasta. Ini dalil. Itu sama maknanya. Rawahul Bukhari juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih. Boleh. Boleh sah di depan kita itu manusia. Nah, sah di depan kita manusia jadi sutra. Zikru ba'dul ahadits allati tufidu sunniyatas sutrati. Ini adalah menyebutkan sebahagian hadis-hadis yang memberi faedah ya akan sunnahnya sutra. Wa tubtilu qaula man qala biwujubiha dan membatalkan ianya hadis akan perkataan orang yang berkata ia dengan wajibnya sutra. Ini ada beberapa hadis secara jelas kata beliau menunjukkan bahwa sutra itu sunnah tidak wajib. Ya, jadi sekaligus membatalkan pendapat orang yang menyatakan sutra itu wajib. Yang pertama, An Sayyidina Abdullah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala. Abdullah bin Abbas berkata, "Aqbaltu raqiban ala himarin atanin." Aku datang dalam keadaan menunggang atas keledai betina. Wa ana yauma idzin qad nahaztul ihtilama. Dan saya pada hari itu atau pada waktu itu qad nahaztu saya sudah mendekati akan ihtilam. Saya sudah balik lah mendekati ihtilam, mimpi basah. Wa Rasulullah dan bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas bimina
Sementara Rasulullah sedang sholat bersama manusia di Mina. Ila ghairi jidarin. Sholat kepada ketiadaan dinding. Nah, ini yang menjadi hujah. Bahwa Nabi pernah sholat, di depan Nabi nggak ada sutra. Famarartu baina yadai ba'di safi. Maka aku melewati di antara hadapan sebahagian saf. Kata Ibnu Abbas tadi. Beliau melewati depan saf. Fanazaltu, maka aku turun. Wa arsaltul atana, dan aku melepaskan akan keledai. Tarta'u, hal keadaan keledai itu yang mencari rumput ya. Wa dakhaltu fi safi, dan aku masuk ke dalam saf. Falam yungkar zalika alayya ahadun. Falam yungkir. Maka tidak mengingkari akan demikian di atasku oleh siapapun. Aku melewati depan saf, nggak ada yang larang. Nah, ini sudah dibahas hadis ini di belakang sebagai dalil bahwa melewati depan orang sholat nggak batal sholat. Ini salah satu dalil di kajian sebelumnya bahwa ada hadis yang menyatakan sholat itu dibatalkan oleh lewatnya kilap, himar, dan perempuan ya, atau lewat orang. Beliau pernah membawakan hadis ini di atas sebagai dalil bahwa melewati depan orang sholat tidak membatalkan sholat orang, walaupun itu terlarang. Ya. Intinya di sini kata Ibnu Abbas, falam yungkir zalika alayya ahadun, tidak mengingkari akan demikian kepada oleh siapapun. Rawahul Bukhari meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari. Kita lihat ta'liq 53 dari apa? Nah ini. Tadi kan Ibnu Umar sholat dalam Ka'bah antara beliau dan antara dinding itu tiga hasta. Ini ada ta'liq 53. Rawahul Bukhari fi sahih meriwayatkan akan hadis Ibnu Umar tadi yang sholat dalam Ka'bah, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Wa qad istadalla man qala biwujubi sutrah bihadis dhahhak an sadaqah. Dan telah menjadikan dalil oleh orang-orang yang berkata iya dengan wajibnya sutra dengan hadis dahak dari sadaqah dari Ibnu Umar, hadis marfu. Ada juga dalil yang menyatakan bahwa secara zahir kelihatan hadis itu mewajibkan sutra. Apa bunyi hadisnya? La tusalli illa ila sutratin. Ini secara lafaz, janganlah engkau salat kecuali pakai sutra. Ini secara zahir seolah-olah sutra itu wajib. Nah, janganlah engkau salat kecuali kepada sutra. Ini orang yang menyatakan sutra itu wajib, dalilnya ini. Rawahu Ibnu Hibban meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Hibban, wa Ibnu Khuzaimah, dan oleh Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi. Qultu, aku berkata, ini kata pengarang kitab ini, Said Hasan Saqaf. Wala dilalata fihi min wajhaini. Tidak ada dilalah dalamnya hadis. Dalam hadis di atas tidak ada dilalah kepada wajibnya sutra. Min wajhaini, dari dua sisi. Apa alasan kok enggak wajib? Padahal kelihatannya la tusalli nahi kan? Al awal yang pertama, anna hunaka qarainu satati al-an insyaallah taala tusarrifuhu atau tusrifuhu minal wujubi ilan nada. Bermula alasan yang pertama bahwa sungguh di sana itu ada karinah-karinah yang akan datang, ianya karinah al-an. Mana al-an di sini bukan sekarang, sebentar lagi. Di sana itu ada beberapa karinah yang akan datang insya Allah. Tusrifuhu, yang memalingkan ianya karinah akannya hadis dari wajib kepada sunnah. Ya, nanti sebentar lagi. Yang kedua, annal hadisa marwiyun bil makna. Wah, sungguh hadis-hadis di atas la tusalli illa ila sutra itu diriwayatkan dengan makna, bukan lafaz Nabi. Nabi nggak bilang la tusalli. Tapi ini yang dipahami oleh perawi. Sehingga dia menggunakan lafadznya sendiri. Itu namanya riwayat bimakna, mafhumnya. Kemudian dibuatkan lafadznya. Sementara bunyi hadis asli bukan seperti ini. Bukan la tusalli illa ila sutra. Dari mana kita tahu bahwa lafadz aslinya bukan seperti ini? Karena ada hadis yang mirip-mirip dari sanad atau tarik yang sama, tapi lafadznya tidak seperti ini. Ini contohnya. Walafduhu fi sahihi Muslim, dan bermula lafadznya hadis dalam Sahih Muslim min nafsi tarik, dari diri tarik, dari sanad yang sama. Ad-Dhahak an Sadaqah an Ibni Umar marfu idza kana ahadukum. Dalam Sahih Muslim lafadznya idza kana ahadukum yusalli, bila adalah salah satu kamu itu salat ya, fala yada ahadan yamurru baina yadai. Maka jangan membiarkan ia akan seorang pun melewati ya di hadapannya.
Ya. Kemudian dalam hadis ini juga idza alat takhiri bidzikri idza. Di atas pilihan dengan menyebutkan idza. Idza yang tufidun nadab, yang idza itu memberi faedah sunnah. Wa ulama yuhmalu alaihi hadisu wa yufassaru bihi ma jaa fi riwayatihi ukhra. Dan bermula sebaik-baik ma yang dihamalkan di atasnya ma akan hadis dan ditafsirkan akan dianya hadis dengan nyama itu sesuatu yang datang ya pada riwayatnya hadis yang lain. Fatanabah Wallahul hadi. Jadi kata beliau sebaik-baik menafsirkan hadis kan dengan hadis yang lain. Nah, jadi kesimpulannya hadis ini la tusalli ila sutra ini dengan adanya beberapa karinah sehingga memalingkan dia dari kelihatan sutra itu wajib jadi sunnah. Kita lanjutkan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathi. Berkata oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Fath, dalam Fathul Bari. Syarihan hal keadaan Ibnu Hajar ini yang mensyarah kaulahu sabdanya Nabi ila ghairi jidarin tadi. Ila ghairi jidarin Ibnu Hajar ketika mensyarah ini apa kata beliau? Ai ila ghairi sutratin, kepada bukan sutra. Qalahu Syafi'i mengatakan akan ini tafsir juga oleh Imam Syafi'i. Artinya dalam hadis ini, hadis Ibnu Abbas di atas, Nabi sholat di Mina ila ghairi jidar, nggak pakai sutra. Wasiakul kalami ya dulu ala dzalik, dan bermula siak kalam itu juga menunjukkan ya kepada demikian. Nabi sholat di Mina di lapangan kan, bukan kepada dinding. Berarti nggak ada dinding di sana dan nggak ada benda lain. Kenapa siak kalam menunjukkan Nabi sholat nggak ada sutra? Li'anna bin Abbasin auradahu fi ma'radil istidlal. Karena Ibnu Abbas itu mendatangkan ia akan ini kisah pada posisi mencari dalil. Annal murura baina yadayil musalli. Bahwa sungguh melewati di hadapan orang yang sholat. La yaqta'u salatah. Itu tidak bisa memutuskan ya akan sholatnya seseorang. Jadi Ibnu Abbas ini kalau menurut kajian sebelumnya, beliau justru pengen bilang, walam yungkir alayya ahadun, tidak ada yang ingkar kepada saya. Seolah-olah beliau memang lagi sedang cari tahu apakah lewat depan orang sholat itu batal sholat apa enggak. Ketika enggak ada yang protes kepada beliau, berarti enggak batal. Wa yu'ayyiduhu riwayatul Badzari bilafdi, dan menguatkan akannya tafsir tadi bahwa Nabi memang sholat enggak pakai sutra oleh riwayat Bazar dengan lafaz wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallil maktubata laisa li syai'in yasturuhu. Nabi alaihi salatu wasallam salat ia akan salat fardu, tidak ada bagi sesuatu yang menutupi ia akannya Nabi. Nabi pernah salat enggak ada apa-apa di depannya. Ini ngaji sejam insyaallah sampai jam 8. Aku berkata, wa asrahu min dzalika riwayatu Abi Ya'la, dan bermula yang lebih jelas dari demikian, lebih jelas lagi dari petunjuk hadis di atas bahwa sutra nggak wajib. Bermula yang lebih terang dari demikian itu riwayat Abi Ya'la, riwayatnya Abi Ya'la, wa fiha, dan dalamnya riwayat itu anna rajulan sa'alabna Abbasin. Sungguh seorang laki-laki itu bertanya ia kepada Ibnu Abbas, lamma haddasa bihi, manakala menceritakan hadis ianya Ibnu Abbas dengannya hadis tadi. Faqala lahu, maka berkata ianya Ibnu Abbas baginya laki-laki yang bertanya. Faqala lahu, maka berkata ianya laki-laki baginya Ibnu Abbas, akana baina yadayhi anzah, apakah adalah di hadapannya Nabi itu anzah, anzah tongkat. Qala Ibnu Abbas berkata, la, enggak ada tongkat. 56. Undur Musnad Abi Ya'la. Wa isnaduhu sahihun. Sanad hadis ini sahih, rijaluhu rijalus sahih. Ya, wa nasa ala dzalikal Hafidz Al-Haisami fi Majma'. Dan mengenas di atas demikian hadis juga oleh Hafidz Haisami dalam kitab Majma'idz Zawaid. Nah, jadi jelas dalam hadis ini memang Ibnu Abbas menyatakan nggak ada dinding depan Nabi juga nggak ada yang lain-lain. Fala tajibu sutratu bidalalati hadhil ahaditsis sahihatil wadihah. Maka tidak wajiblah oleh sutra dengan petunjuk ini hadis yang sahih lagi yang terang. Wa khassatan fil haramaini syarifaini. Lebih-lebih lagi atau secara khusus pada haramaini Mekah Madinah yang mulia keduanya. Waqad sahal hadisu fi dzalik, dan sungguh sahihlah oleh hadis pada demikian, enggak wajib sutra. Fa'anil matlabi Abi Wada'ah, dari Matlab ibni Abi Wada'ah qala, berkata ianya Matlab, Ra'aitun Nabi, aku melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina faragha min tawafih, ketika selesai Nabi dari tawafnya. Ata hasyatal matafi. Aku melihat akan Nabi ketika selesainya Nabi dari tawafnya, datang ya Nabi hasyatal mataf, ke pinggir tempat tawaf.
Fasalla raka'ataini, maka salat ya Nabi 2 rakaat. Walaisa bainahu wa bainat tawafina ahadun. Dan tidak ada di antaranya Nabi dan di antara orang-orang yang tawaf itu seorang pun. Gak ada seorang pun dan gak ada benda apapun sebagai sutra. 57. 57. Ini kenapa? 57. Rawahun Nasai meriwayatkan akan Yahdi oleh An-Nasai dan oleh Ibnu Hibban. Nah, ini ada ta'liq bagus nih. Tapi kenapa beliau jadi membahas ini? Wa bimunasabati dzikri tawafi wa taifin huna awaddu an unabbiha ala qadiyatin hammatin jiddan. Dan dengan munasabat menyebutkan tawaf dan orang-orang yang tawaf ini. Karena dalam hadis ini kan ketika Nabi tawaf tadi, selesai tawaf Nabi sholat 2 rakaat, depannya nggak ada sutra. Karena di sini dalam hadis ada pembahasan tentang orang yang tawaf, beliau pengen membahas bahwa kenapa tawaf sekarang terjadi ikhtilat, percampuran laki-laki dan perempuan. Apakah orang tawaf pada masa Nabi memang ikhtilat kayak sekarang, campuran laki-laki perempuan? Nah, kita lihat pendapat beliau ya. Apakah zaman dulu orang tawaf itu campur baur atau tidak? Nah, ini bagus nih pendapat ya untuk tambah-tambah pengetahuan kita. Kata beliau, bimuna sabati dzikri tawaf. Dengan munasabat menyebutkan tawaf dan orang-orang yang tawaf, guna di sini audu, aku menginginkan an unabbiha, bahwa aku memberitahukan ala qadiyatin hammatin, atas satu masalah yang penting banget. Hammatin dan wahya, dianya permasalahan, dianya qadiyah itu anna ba'dhan nas idza qulna lahum bi anna mulamasatal mar'ati naqidatun lil wudu. Bahwa sungguh sebahagian orang bila kita menyatakan bagi mereka bahwa sungguh menyentuh perempuan itu batal wudu. Ketika kita bilang menyentuh perempuan itu batal wudu, mereka protes. Kenapa juga dalam tawaf orang pada bersentuh-sentuhan kan gitu. Sebahagian orang bila kita mengatakan bagi mereka bi anna mulamasatal mar'ah, menyentuh perempuan itu naqidatun lil wudu, batal wudu. Au annal ikhtilatu haramun. Bila kita mengatakan bahwa ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan itu haram, mereka menjawab, qalu, wa madza taqulu fi tawaf? Apa pendapatmu pada tawaf? Kalau memang ikhtilat haram, kenapa dalam tawaf begitu kah? Fa aqulu lahum, maka aku berkata bagi mereka, banaitum i'tiradakum wa tajwizakum lima yuwafiqu ahwakum ala aslin fasidin mauhumin. Engkau membangun akan protes kamu dan engkau membangun akan pembolehan kamu. Maknanya begini, ada sebagian orang yang bilang nggak apa-apa campur baur kan. Menyentuh perempuan juga nggak batal wudhu karena buktinya dalam tawaf orang biasa aja bareng-bareng suami istri kan. Nah, itu alasan sebagian orang yang membolehkan. Kata beliau di sini, banaitum i'tiradakum, engkau membangun akan protes kamu watajwizakum dan akan pembolehan kamu lima yuwafiku ahwakum bagi sesuatu yang muafakat ia akan nafsu kamu ala aslin fasidin mauhumen di atas dasar yang rusak lagi waham. Kenapa? Dianggap waham bahwa dalil kita boleh bersentuhan yaitu ketika tawaf campur baur. Itu waham kata beliau karena nggak ada dalilnya. Karena zaman dulu ternyata tawaf nggak seperti itu ini. Wadzalika li'anna hadha tawaf alladhi tarawnahu al-yawma wa tahtajjuna bihi. Bermula demikian itu karena bahwasanya ini tawaf yang kau lihat akannya tawaf pada hari ini dan engkau berhujjah dengannya tawaf. Walladhi dan tawaf-tawaf fihi yang dalamnya tawaf itu ikhtilatur rijali bin nisa, bercampur baurnya laki-laki dan perempuan. Wa ma yahsulu fihi min talasukin dan sesuatu yang terjadi ia dalamnya tawaf min talasukin dari berdempet-dempetan wa tadammin juga berhimpit-himpitan fi kasirin minal ahyan dalam kebanyakan dari waktu-waktu wa khassatan indal izdihami dan secara khusus ketika berdesak-desak itu ghairu jaizin binadri syara, itu tidak boleh menurut pandangan agama kata beliau. Jadi berdesak-desak dalam tawaf pun maksudnya dempet-dempet perempuan laki-laki menurut beliau ini nggak boleh. Menurut dalil-dalil syara nggak boleh. Bal huwa fi'lun muharramun, bahkan itu perbuatan yang haram. Kenapa? Harus ada dalilnya kan? Lianna maqasid syariati wa adillataha al-ammata fil kitab wa sunnah tuakidu ta'kidan syadidan ala hirmatil ikhtilaf. Karena maksud-maksud syariat, dalil-dalil syariat yang umum baik yang ada dalam kitab dan sunnah itu menguatkan ia akan penguat yang kuat kepada haramnya ikhtilaf, haramnya bercampur.
baik dalam tawaf atau bukan. Wa min dzalika, sebahagian dari demikian dalil itu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh. Wala yadribna bi arjulihinna, janganlah mereka para perempuan itu, jangan memukuli oleh mereka dengan kaki-kaki mereka. Jangan menghentakkan oleh mereka dengan kaki-kaki mereka. Liyu'lama ma yukhfina min dinatihinna, agar diketahui akan apa yang mereka sembunyikan dari hiasan mereka. Ini ayat menjelaskan kalau perempuan pakai gelang, kan? Kalau jalan itu jangan terlalu ini agar gelangnya berbunyi segala macam. Itu aja dilarang, kata beliau. Fa'idha kana sautu khalkhaliha fihi fitnatan azimah. Maka bila adalah suara gelangnya si perempuan. Salam warahmatullahi. Masuk aja, Mbak. Maka apabila adalah suara gelangnya si perempuan, padanya suara itu ada fitnah yang besar. Nasal Qur'anu alaiha, telah mengenas oleh Quran di atasnya fitnah. Wa mana'aha min idhari sauti hadzal khalqal, dan melarang ianya Allah akannya si perempuan dari menzahirkan suara ini gelang. Wa harraman nadra ilal mar'ah, dan mengharamkan ianya Allah akan melihat kepada perempuan. Wa amara bi ghaddil basari, dan memerintahkan oleh Allah bighadil basari, dengan menjaga pandangan, bisarihi ayati dzikril hakim, dengan terang dari ayat-ayat yang mulia. Fahal yatasawwaru akilun ba'da hadza, maka mungkinkah menggambarkan, membayangkan oleh seorang yang berakal sesudah ini, ayakuna hadat tawafu jaidan, bahwa adalah ini tawaf itu boleh. Ini kata beliau ya, singkatnya, kalau hal-hal yang kelihatan ringan, suara gelang aja disuruh jaga, kan? Kita harus jaga pandangan, nggak boleh menyebar pandangan, lihat bebas kepada ajnabi. Itu aja dilarang. Apakah mungkin tawaf yang terjadi sekarang jadi boleh? Ya. Nah, ini kita baca dulu. Fa'ala ahli ilmi wa immatil muslimin, maka semestinya fa'ala, maka sepatutnya kepada orang-orang yang berilmu, wa immatil muslimin, kepada imam-imam kaum muslimin, wa ahli sya'ni fi hadal amri, dan kepada orang-orang yang memiliki persoalan pada ini perkara, ayyajidu halan, bahwa mereka mendapati akan solusi, lihadhil qadiyah, bagi ini permasalahan, allati tahummu kulla muslimin, permasalahan yang mementingkan ia, yang penting ia kepada setiap kaum muslim. Jadi kata beliau, mestinya orang yang berilmu, khususnya ulama-ulama yang ada di Mekah itu kan, imam-imam kaum muslimin, ahli syan, orang-orang yang punya kewajiban, punya tanggung jawab dalam urusan ini, agar mereka mencari solusi bagi ini permasalahan. Permasalahan yang penting terhadap semua kaum muslimin. Cari solusi bagaimana supaya tawaf itu jangan campur baur. Wa innani aqtarihu iddatak tirahatin fi dzalik. Sesungguhnya saya itu aktarihu, saya memberikan saran. Iddata iktirahatin, akan beberapa saran dalam demikian. Beliau ada semacam ide dari beliau. Ini antaranya minha, sebahagian darinya saran, ayu khassasa waktun linnisa'i awalan nahari, bahwa dikhususkan akan waktu untuk perempuan awalan nahari, pada awal siang, ya tufna fihi, yang mereka tawaf dalamnya waktu khusus. Jadi kata beliau, tawaf di waktu khusus, pagi mungkin yang boleh tawaf perempuan, habis zuhur mungkin laki-laki, boleh diatur kan. Au ayu khassasa lahunna yaumun au ayyamun fil usbu, atau dikhususkan untuk mereka akan satu hari atau beberapa hari dalam seminggu. Selasa, Senin, Selasa, Rabu mungkin untuk perempuan, nah, gitu kan. Au makanun ma'zulun la yasilu ilaihi rijal, atau dikhususkan untuk mereka perempuan akan tempat yang ma'zul, tempat yang jauh, yang tidak sampai kepadanya tempat oleh para laki-laki. Intinya harus terpisah. Ai yumna'u bainahum bisiyajin min khasyabin aw hadidin, atau gampang banget, atau yumna'u, dihalangi di antara mereka laki-laki dan perempuan, bisiyajin, dengan tabir. Pakai tabir kayak sholat jamaah itu ada tabir. Tabir itu min khasyabin, dari kayu, pagar ya kan, au hadidin, atau besi, au ghairi dzalik, atau lain-lain. Wa qad warada dzalika fi syara' wa anis salaf, dan sungguh telah datanglah oleh demikian pada syara' dan dari salaf. Nah, ini kalau kita mengklaim, kita mengikuti ulama salaf, ini beberapa dalil bahwa dari masa Nabi ternyata tawaf itu enggak ikhtilat. Ya, ini saya juga baru pertama membacanya. Sebelumnya enggak pernah kepikiran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang sedang dibahas Ustaz, agar tawafnya mestinya dipisahkan kan.
Yang punya kewajiban itu ya penjaga haromennya. Dibikin jalan-jalan khusus laki-laki dan perempuan. Itu maksudnya. Ini ya, inilah yang sedang dibahas. Kitab sifat sholat Nabi. Fafil Bukhari, maka dalam Sahih Bukhari, ya, jilid 3, 479. Fathah ini maksudnya Fathul Bari. Kalau Ibnu Juraih, berkatalah oleh Ibnu Juraih, akhbarani Atta'un, memberitahukan kepadaku oleh Atta'. Idh mana'a Ibnu Hisham an-nisa'a at-tawafa ma'arijal. Ketika, karena melarang oleh Ibnu Hisham akan para perempuan akan tawaf bersama laki-laki. Nah, jadi berkata oleh Ibnu Juraih, memberitahukan kepadaku oleh Atta'. Karena melarang oleh Ibnu Hisham akan para perempuan akan tawaf bersama laki-laki. Qala berkata iya. Iya, iya orang yang bertanya kepada Ibnu Hisham, kaifa yamna'uhunna? Kaifa yamna'uhunna? Berkata ianya Ibnu Juraih. Kaifa yamna'uhunna? Bagaimana melarang ianya Ibnu Hisham akan mereka? Kok Ibnu Hisham? Saya nggak tahu nih siapa ya. Pasti ulama nih, salafus saleh. Kenapa Ibnu Hisham melarang perempuan tawaf? Waqad tafa nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ar-rijal. Padahal sungguh telah tawaflah oleh istri-istri Nabi bersama laki-laki. Bukankah istri Nabi juga tawaf bersama laki-laki yang lain? Aku berkata, nah, apa adalah hijab atau qablu? Apakah sesudah hijab atau sebelumnya hijab? Nah, maknanya istri Nabi tawaf bersama laki-laki itu sesudah hijab. Makna sesudah hijab, sesudah turun ayat hijab atau sebelum? Qala ay la umri laqad adraktuhu ba'dal hijab. Ay la umri. Hmm, saya ulang lagi. Berkata Ibnu Jurid, memberitahukan kepadaku oleh Allah. Izmana'a Ibnu Hisyamin ketika melarang oleh Ibnu Hisyam akan perempuan akan tawaf bersama laki-laki. Qala berkata ianya Ibnu Jurid. Nah, kepada Atha. Nah, kaifa yamna'ahunna bagaimana melarang ianya Ibnu Hisyam akan mereka perempuan untuk tawaf bersama laki-laki. Wa qatafa nisa'un Nabi padahal sungguh telah tawaflah oleh istri Nabi alaihi salatu wasallam bersama para laki-laki. Aku berkata, ya, siapa yang berkata ini? Ibnu Junaid apa? Apa adalah hijab atau qablu? Sesudah hijab atau sebelum hijab? Sesudah turun ayat hijab atau sebelum? Nah, ini rumit nih yang paham ya kalau nggak kita lihat syarah langsung. Qala berkata iya. La umri biasa kan? La umri itu sumpah. La umri ini mubtada, khabarnya qasami. La umri, laqad adraktuhu sungguh aku menemui akannya. Akannya Ibnu Hisham kelihatan ba'dal hijab. Sesudah turun ayat hijab. Qultu aku berkata, ini saya belum paham. Kaifa yukhalituna ar-rijala? Bagaimana bercampur oleh mereka akan para laki-laki? Qala berkata ianya Ibnu Hisham. Lam yakun yukhalituna. Tidaklah mereka istri Nabi itu bercampur oleh mereka. Mereka tidak bercampur baur dengan orang lain. Kanan Aisyah tu radhiyallahu anha tatufu hajratan. Adalah Aisyah radhiyallahu anha itu tawafiyah hajrah. Hajrah dalam keadaan menjauh anir rijali dari laki-laki la tukhalituhum tidak mukhalid ia tidak bercampur ia akan mereka. Nah, tawaf tapi tidak bercampur ada jalan khusus. Coba kita baca dulu. Qala Imam Abdul Razak fil Musannaf berkata oleh Imam Abdul Razak dalam kitab Musannaf hajizah dalam satu riwayat hajarah dalam riwayat yang lain hajizah maknanya sama. Berkata oleh Abdul Razak hajizah Mu'tazilah. Makna hajizah yaitu mu'tazilah, terpisah jauh. Mu'tazilatan mahjuzatan bainahunna wa bainar rijali bisaubih. Jadi makna hajizah itu terpisah, terhalangi antara mereka dan antara laki-laki dengan pakaian. Jadi maknanya ada tabir zaman dulu, kayak orang sholat jamaah kan. Jamaah perempuan di belakang ada tabir, begitu juga dalam tawaf. Nggak tahu sekarang di Mekah ada tabirnya nggak? Nah, Faqalat imra'atun, maka berkatalah oleh seorang perempuan, ini ada seorang perempuan berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Intoliki nastalimu ya ummal mukminin." Pergilah kamu agar kita istilam, agar kita mencium, mencium Hajar Aswad maknanya. Ya ummal mukminin, wahai ummal mukminin. Qalat berkata Aisyah, "Intoliki angki." Pergilah kamu sendiri. Wa abad dan enggan ia. Jadi Sayyidah Aisyah enggak pergi.
Qultu, aku berkata. Nah, ini kata Syekh Hasan Sakah nih yang dalam kurung. Hajrah wa hajzah bimakna wahid. Jadi hajrah dan hajzah dengan satu makna. Ini saya kurang paham. Intinya Sayyidah Aisyah tawaf, tapi tawaf zaman dulu itu ada tabirnya. Nah, harus diulang lagi kita baca. Kemudian lanjutan hadis lagi, yakhrujuna mutanakkiratin billaili. Keluarlah mereka para perempuan mutanakkirah dalam keadaan nakirah. Mana nakirah itu mandiri kan, sendiri jauh. Nah, keluarlah mereka dalam keadaan menjauh di malam hari. Fayatufna ma'arijal, maka tawaflah mereka perempuan bersama laki-laki. Makna tawaf bersama laki-laki nggak bercampur di sini. Artinya memang laki-laki tawaf, perempuan tawaf kan, tapi beda-beda tempatnya. Kultu aku berkata, nah yang dalam kurung ini penjelasan pengarang kitab. Kultu aku berkata, siapa aku Hasan? Walam yakun fil laili yauma idzin adwa'u wala kahruba wa anwarun kamal yauma. Dan tidak adalah di malam hari pada hari itu, maknanya dulu nggak ada adwa, nggak ada cahaya, nggak terang kayak sekarang. Jadi laki-laki nggak bebas melihat perempuan ya. Wala kahrubau, nggak ada juga listrik. Wa anwarun dan cahaya-cahaya kamal yauma sebagaimana pada hari ini. Nah, ini beliau bantu menjelaskan hadis. Qauluhu fayatufna ma'ar rijal, maka tawaflah mereka para perempuan bersama laki-laki. Artinya ghaira mukhtalitan, tidak campur baur. Nah, wa innamal muradu asna'a tawafir rijal min khalfihinna ba'idatin kama sayati fi hadisi Ummi Salamah. Hanya saja bermula yang dimaksud itu asna'a tawafir rijal. Perempuan itu tawaf pada pertengahan tawaf laki-laki. Ketika laki-laki sedang tawaf, perempuan pun ikut tawaf, tapi min khalfihim dari belakang laki-laki. Laki-laki tawaf di satu tempat, perempuan tawaf di belakang mungkin, tapi nggak campur kan. Kalau sekarang ya bergandengan tangan. Mungkin itu yang maksud beliau kalau bisa dihalangi. Hanya saja bermula yang dimaksud itu asna atau firijal pada pertengahan tawaf laki-laki dari belakang mereka laki-laki ba'idatin jauh. Sebagaimana nama yang akan datangnya pada hadis Ummi Salamah pada hadis-hadis yang sesudah ini dalam Sahih Bukhari nanti. Nah, ini jadi panjang ke sini. Jadi sedang sutra. Walakin kunna, tetapi adalah mereka para perempuan tadi. Idza dakhalnal baita, bila masuklah mereka ke dalam bait, kumna mereka berdiri hatta yadkhulna hingga mereka masuk wa akhraja rijalu dan keluarlah oleh perempuan dan keluarlah oleh laki-laki. Manaan lil ikhtilat karena menghalangi bagi bercampur baur dengan mereka perempuan. Li'annal ikhtilata muharramun karena bercampur baur itu diharamkan. Wahujajuman ajadahu syubahun batilatun. Bermula dalil-dalil orang yang membolehkan ia akannya ikhtilat itu syubahun batilah, itu syubhat-syubhat yang batil. Abutol tuha wahidatan wahidatan fi makanin akhirah yang saya batalkan akannya dalil satu demi satu di tempat yang lain. Saya nggak tahu nih di tempat mana maksud beliau. Coba kita baca kitab beliau yang lain nanti. Hadza lafdzul Bukhari, hadis di atas tadi itu lafadz Bukhari, wa ma bainal aqwas dan ma yang ada di antara dua kurung mingkalami dari ucapanku, ucapan Said Hasan Saka. Atau di hati dan dari penjelasan-penjelasanku fantabi maka ingat olehmu. Nah, ini di sini aja. Kita lanjutkan tentang sutra. Ada dikit lagi. Dalam Sahih Bukhari juga ba'da dzalika sesudah demikian dari Sayyidah Ummi Salamah qalat berkata Ummi Salamah syakautu ila Rasulillah aku mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ashtaki sungguhnya aku itu ashtaki aku sakit ashtaki maknanya aku mengeluhkan sakitku ketika beliau mau tawaf beliau Ummi Salamah mengadu kepada Nabi Faqala Nabi berkata tufi min wara'in nas tawaflah kamu di belakang manusia wa anta rakibatun engkau wa anti rakibatun engkau itu naik kendaraan Fatuftu maka aku pun tawaf. Ini lagi-lagi menunjukkan dalil tawaf itu terpisah laki-laki dan perempuan. Rawal Fakihi meriwayatkan oleh Syekh Fakihi dari Tariq Zaidah an Ibrahim an-Nakhai qala. Naha Umaru melarang oleh Umar radhiyallahu an ayatu farijalum an-nisa bahwa bertawaflah laki-laki bersama perempuan. Masya Allah. Fahadal hukmu syar'iyyul muta'alliqu bit-tawaf. Maka ini adalah hukum syara yang berkaitan dengan tawaf. Fayajibu tahqiquhu maka wajiblah oleh mentahkikkannya, mewujudkannya. Harus bisa praktek tawaf itu pisah laki-laki perempuan. Wa as'alullah ta'ala an ajida tajawuban wa amalan. Aku memohon kepada Allah Ta'ala bahwa aku dapati akan jawaban dan akan amal praktek litahkikihi untuk mewujudkan hukum syar'i ini.
Wa anta'lu wa aswatul ulama'i bil mutalabati, dan bahwa meninggilah oleh suara-suara para ulama untuk meminta dengan ini hukum. Jadi bukan demo ya. Jadi bisa saja ulama-ulama seluruh dunia melayangkan surat ke Mekah untuk minta agar tawaf itu dibikin terpisah laki-laki dan perempuan. Allahumma inni ballagtu fasyad. Ya Allah, sungguhnya aku telah menyampaikan sesuai dengan ilmuku, kata beliau. Fasyhad, maka saksikan olehmu ya Allah. Nah, ini tentang itu tadi. Udah melenceng jauh dikit. Lanjut tentang sutra. 15 menit lagi. Kultu, aku berkata, kata Said Hasan Saka. Wa idza wada'al musalli sutratan amamahu, apabila telah meletakkan oleh orang yang salat akan sutrah di depannya, falin nasi ayyamuru ba'daha min amamih, maka boleh bagi manusia bahwa mereka lewat sesudahnya sutrah dari depannya si musalli. Nah, kita sholat depan kita ada sutrah, orang mau lewat boleh, tapi di atas sutrah, jangan di antara sutrah dan di antara orang yang sholat. Wa yahrumul mururu baina yadayh, dan haramlah oleh melewati antara hadapannya si musalli, antara hadapan dia dan antara sutrahnya. Ai amamahu mubasyaratan fil mantiqati allati yasjudu 'alaiha. Artinya di depan si musalli secara langsung pada ruang yang akan sujud ia di atasnya mantikah, di atasnya ruang. Di tempat sujud si musalli dilarang melewati. Itu kalau dia pakai sutra. Wa idza lam yada' sutratan, apabila tidak meletakkan oleh si musalli akan sutra, falahum ayyamuru, maka boleh bagi mereka bahwa mereka melewati min amamihi, dari depannya si musalli, ba'da masafati salah sati adru'en minhu, sesudah jarak 3 hasta darinya si musalli. Sama juga. Orang sholat nggak ada sutra, boleh nggak kita lewat depannya? Kalau lengket nggak boleh. Jarak 3 hasta dari orang yang sholat baru boleh kita lewat. 1,5 meter dari hadapan orang yang sholat. Nah, baru boleh lewat di situ. Apabila tidak meletakkan ianya si musalli akan sutra, falahu. Maka bagi mereka manusia itu mereka melewati di hadapannya si musalli sesudah jarak 3 hasta dari si musalli. Wa yahrumu alaihim ayyamuru baina yadayh, dan haram kepada mereka manusia bahwa melewati mereka di hadapannya si musalli ay amamahu mubasyaratan. Kalau langsung di depan si musalli nggak boleh lewat. Kenapa harus 3 hasta? Apa dalilnya? Nah, kan itu. Fa'amma salah satu azru'en fadaliluha hadisul Bukhari. Adapun bermula tiga hasta, maka bermula dalilnya 3 hasta itu hadis Bukhari. Ini coba kita lihat ya. Salah satu azru'en, tetap kita baca azru'en nih. I'rabnya bagaimana? Salah satu tetap mubtada, azru'en mudhaf ilaih. Ini ada tarikat, kalau nggak salah Kufiyun apa Basariyun, yang mereka memakrifahkan bagian yang pertama. Nah, kalau angka 3 sampai 9 dijadikan mudhaf. Nah, jadi nggak apa-apa. Ada juga yang model salah satu ziraen kan. Salah satu azruen. Nggak pakai alif lam. Ini pakai alif lam juga nggak salah. Wa amma salah satu azruen. Adapun bermula 3 hasta. Fadaliluha. Maka dalilnya 3 hasta itu hadis Bukhari. Hadis alladzi taqaddama, yang telah terdahulu ianya hadis. Hadis yang ketika Ibnu Umar sholat dalam Ka'bah. Wa fihi anna ibna Umar shalla fil Ka'bati, dalamnya hadis bahwa sungguh Ibnu Umar itu salat ia dalam Ka'bah, bainahu wa bainal jidar, antara Ibnu Abbas dan antara jidar itu salah satu adru'en 3 hasta. Muttabi'an fi dzalik, hal keadaan Ibnu Umar itu yang mengikuti pada demikian Sayyidana Rasulullah, akan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil para ulama bahwa harus 3 hasta. Nah, inilah praktek Ibnu Umar. Wa amma tahrimul mururi baina yadil musalli. Adapun bermula haramnya melewati antara hadapan si musalli fa hadisu, maka itu banyak hadis. Minha, sebahagian darinya banyak hadis, itu hadisu Abi Juhaim. Hadisnya Abi Juhaim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi." Jikalau mengetahui oleh orang yang lewat di antara hadapan orang yang salat akan apa itu yang akan di atasnya, jikalau mengetahui oleh orang yang lewat di hadapan orang yang sholat, mada alaihi, apa itu sesuatu yang akan menimpanya? Lakana ayyakifa arba'ina, sungguh ada ia, berhenti ia selama 40 tahun, khairan lahu, itu lebih baik bagi dia, min ayyamura baina yadai, dari bahwa melewati ia dari hadapannya si musalli. 59. Qala al-Hafidh fil Fathil Bari inda Ibni Abi Syaibah.
Ada ziyadah tambah minal ismi ba'da madza alaihi. Jadi dalam riwayat yang lain di sini begini. Jikalau mengetahui oleh orang yang lewat di depan si musalli, madza alaihi minal ismi. Akan apa itu sesuatu di atasnya dari dosa. Andaikan orang yang lewat tahu dosa yang akan dia dapatkan, lakana. Sungguh ada ia itu bahwa berhenti ya selama 40 tahun itu lebih baik bagi dia dari bahwa melewati ia di hadapannya orang yang sholat. Wa an Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri dan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Rasulullah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza shalla ahadukum ila syai'in," apabila salatlah salah satu kamu kepada sesuatu yasturuhu, sesuatu yang menutupinya sesuatu akan dia dari manusia. Fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi, maka bermaksudlah oleh seseorang bahwa melewati ia di hadapannya. Fal yadfa'hu, maka hendak mendorong ia akannya seseorang. Fa'in aba, maka jika enggan ia fal yuqatilhu, maka hendak membunuh ia akannya. Jadi fal yuqatil bukan membunuh sebenarnya. Jadi kata para ulama fal yuqatil di sini nggak ada seorang ulama pun yang bilang kita harus bunuh orang yang lewat depan kita. Nah, jadi apabila menginginkan oleh seseorang bahwa melewati ia di hadapannya, di hadapan si musalli, falyadfa'hu, maka hendak menolak ia akan dia. Jadi di sini maknanya menolak dengan lembut. Menolak dengan lembut kalau bisa dengan isyarat. Fa'in aba, jika enggan ia falyuqatilhu, maka hendak membunuh ia akannya. Makna membunuh di sini falyadfa'hu, hendaklah dia mendorongnya dengan dorongan yang kuat, menolak agak kuat gitu. Bukan malah membunuh orang kan? Fa'innama huwa syaitanun, karena sesungguhnya seseorang yang lewat tadi itu syaitan. 61. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita lihat ada penjelasan di sini. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain di sisi Imam Muslim, lam yuzkar fiha as-sutrah, dan dalam riwayat yang lain di sisi Imam Muslim tidak disebutkan dalamnya riwayat akan sutrah. Nggak ada kata sutrahnya tadi. Kalau di sini ada sutrah. Hmm. Mana? Wanasuha bermula nasnya riwayat itu. Idza kana ahadukum yusalli, apabila adalah salah satu kamu itu salat ia. Fala yada ahadan yamuru baina yadayhi, maka jangan membiarkan ia akan seorang pun lewat ia di hadapannya. Wal yadrahu mastata'a, hendak menolak ia akannya seseorang semampu ia. Fa'in aba, jika enggan ia orang yang lewat, fal yuqatilhu, maka hendak membunuh ia akan dia. Fa'in nama huwa syaitanun, karena dia yang lewat tadi itu setan. Kita lihat penjelasannya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Qultu, aku berkata, kata Ibnu Hajar, wal mutlaku fi hadza mahmulun alal muqayyad. Bermula yang mutlak dalam ini hadis itu dihamalkan kepada muqayyad. Hadis satu nggak ada sutra, hadis kedua ada sutra kan. Jadi hadis yang mutlak berarti kita pahami berdasarkan hadis muqayyad. Kenapa? Li'anna alladhi yusalli ila ghairi sutratin muqassirun bitarkiha wala siyama in shalla fi masyari'il musyah. Karena orang yang salat ia kepada ketiadaan sutra itu lalai dengan meninggalkannya sutra. Lebih-lebih lagi bila salat ia pada jalan fi masyari'il musyah, pada jalan orang jalan kaki. Apa maksudnya? Aku berkata, bermula mutlak dalam ini hadis itu dihamalkan kepada muqayyid. Karena orang yang sholat ia kepada bukan sutra itu lalai. Orang sholat nggak pakai sutra itu dianggap lalai. Dengan sebab meninggalkannya sutra. Lebih-lebih jika sholat ia pada jalan-jalannya orang yang jalan kaki. Apa maksudnya kalau kita nggak pakai sutra nggak boleh nolak? Kalau pakai sutra baru kita boleh menolak. Nah, mendafa orang yang melewat depan kita. Apabila adalah salah satu kamu sholat ia, maka jangan membiarkan ia seorang pun lewat dia di hadapannya. Hendak menolak ia akan dia semampunya. Di sini nggak ada sutra kan? Walaupun nggak ada sutra orang lewat boleh kita dorong. Kurang paham nih, harus kita ulang lagi. Lanjut, dikit lagi. Wa makna falyadfa'hu. Bermula makna falyadfa'hu tadi dalam hadis falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu. Apa maknanya? Falyadfa'hu daf'an khafifan. Maka hendak mendorong ia akannya seseorang yang lewat daf'an khafifan, dorongan yang ringan. Fa in aba, jika enggan ia falyadfa'hu daf'an asyadda minal awal. Maka hendak mendorong ia akannya orang yang lewat akan dorongan yang lebih kuat dari
dorongan pertama. Bukan membunuh. Wala yaqulu akilun bil muqatalatil haqiqiyati, dan tidak mengatakan oleh seorang yang berakal dengan membunuh yang hakikat. Kayak ngambil perang bunuh orang lagi sholat ya. Kama tawahama ba'dun nasi suzaj. Sebagaimana mewaham oleh sebahagian orang-orang yang kurang akal. Ada juga ternyata. Masya Allah. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar fi Fathil Bari, berkatalah oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Fathil Bari. Qauluhu falyadfa'hu. Nah, wali Muslim dan bagi Imam Muslim falyadfa' fi nahrihi. Nah, jadi Syekh Ibnu Hajar ketika membahas hadis ini sekaligus membahas hadis Imam Muslim ya. Nah, karena ibaratnya riwayatnya sama, cuma beda lafadznya. Kalau Imam Bukhari falyadfa'hu, dalam riwayat Imam Muslim falyadfa' fi nahri, hendak mendorong ia pada dadanya, lehernya. Qala al-Qurtubi, berkata oleh Syekh Qurtubi, bil isyarah. Nah, kita menolak pertama pakai isyarah rupanya, isyarah dengan mata kalau kita sedang sholat. Atau walatifil man'i, dengan lembutnya melarang. Pakai lembut. Dengan isyarah atau dengan lembut. Bilatifil man'i, dengan larangan yang lembut. Dengan lembutnya menghalangi. Qauluhu falyuqatilhu, apa makna dia membunuhnya? Yazidu fi daf'i tsani asyadda minal awal. Menambah ia dalam mendorongnya yang kedua akan lebih dari yang pertama. Berarti dorongan agak keras. Qala, kemudian berkata ianya Hafiz Ibnu Hajar. Wa ajma'u, dan ijma'lah mereka para ulama ala annahu, kepada bahwa sungguh hal dan sya'an itu la yalzimuhu ayyuqatilahu bisilah. Bahwa tidak wajib akannya si musalli oleh bahwa memerangi, membunuh ia akannya orang yang lewat dengan senjata ya. Kenapa? Li mukhalafati dzalika, karena menyalahi demikian, li qaidatil iqbali ala shalah, bagi kaidah, bagi aturan menghadap kepada salat. Menghadap kepada salat tujuannya untuk khusyuk. Ini malah mau berperang dalam salat. 62 liqaulin Nabi, karena sabda Nabi alaihi salatu wasallam, inna fis sholati syughlan, dalam salat itu ada kesibukan kan? Kesibukan kita membaca ayat, memahami. Nah, karena menyalahi demikian bagi kaidah menghadap kepada salat, wal istighali biha, dan menyibukkan diri dengannya salat, wal khusyu'i fiha, dan khusyuk dalamnya salat. Wa nakalal Baihaqi wa Syafi'i, dan menukil oleh Imam Baihaqi dari Syafi'i, annal murada bil muqatalah, bahwa sungguh yang dimaksud dengan muqatalah dalam hadis di atas, daf'on asyaddu minad daf'il awal, menolak yang keras atau penolakan yang lebih keras dari penolakan yang pertama. Nah, sama berarti ya. Wa naqala Ibnu Battal wa ghairuhu, dan telah menukil oleh Ibnu Battal dan lainnya Ibnu Battal al-ittifaka, akan kesepakatan, ala annahu, kepada bahwa sungguh hal dan sya'an itu, la yajudu lahul masyu, tidak boleh baginya seseorang yang sholat al masyu mim makaneh, oleh berjalan dari tempatnya, liyadfa'ahu, untuk menolak ia akannya orang yang lewat. Bahkan kita ketika menolak orang yang lewat harus tetap di posisi ya, nggak boleh melangkah, nggak boleh. Ini kata beliau, kata Ibnu Battal dan lainnya Ibnu Battal, ada kesepakatan di antara para ulama kepada bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak boleh bagi si musalli oleh berjalan, jalan kaki dari tempatnya, liyadfa'ah, agar mendorong ia akan orang yang lewat depannya tadi. Walal amalul kasir, dan tidak boleh bagi si musalli oleh amal yang banyak, fi mudafa'atih, dalam usaha dia untuk menolak orang yang lewat depan dia. Lianna dzalika asyaddu fi shalah minal murur. Karena demikian, kalau kita harus bergerak banyak, itu lebih berat dalam salat daripada melewati. Intaha bihtisar, selesai ya dengan ringkas ucapan Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Wallahul muwafiq, Allah yang akan memberi taufik kepada kita semua. Ini kesimpulannya. Nah, itulah tadi tentang sutra. Sutra itu sunnah, sangat dianjurkan ya, tapi tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi marji wal ma'ab, dengan segala kekurangannya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.